Ini 3 teknik komunikasi persuasif yang bisa lo gunakan untuk bikin 99% orang bahkan lebih percaya dengan apa yang lo bicarakan. Nah, teknik ini itu bisa lo gunakan baik pas lo lagi public speaking, atau pas lo lagi pitching ke klien, atau misalkan lo lagi ngomong ke tim teman kerja lo. Jadi pas lo presentasi, teman-teman kerja lo lebih percaya dengan apa yang lo bicarakan. Jadi semua ini itu bisa lo gunakan dalam berbagai konteks ketika lo sedang berbicara. Jadi ini berlaku universal hukumnya. Dan ini berlaku bagi semua. Gak ada satupun orang yang bisa tahan akan dari teknik persuasi ini. Oke, jadi teknik persuasi ini itu gue sebut sebagai teknik dari retorika. Nah, Bang, retorika itu maksudnya gimana? Retorika adalah sebuah teknik dalam dunia komunikasi yang udah ada lama banget. Jadi teknik kuno dari zaman Aristoteles dulu tuh. Jadi sampai zaman sekarang, Renaissance lah, zaman pra-modern, pas udah modern, jadi teknik komunikasi ini tetap relevan sampai sekarang. Nah, jadi retorika itu ada 3 teknik utama yang bisa kita gunakan untuk bikin siapapun lebih percaya dengan apa yang kita bicarakan. Ada ethos, ada pathos, ada logos. Gue bakal menggunakan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah ethos. Jadi gini, kebanyakan orang ketika mulai presentasi, itu mereka mulainya kayak gini. Halo semuanya, nama gue Jason. Ya, hari ini gue bakal ngebahas untuk teknik komunikasi public speaking. Ya, kita bakal ngebedah dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah apa sih itu public speaking. Nah, udah gitu doang, terus mereka masuk ke materinya. Ini, itu sebenarnya gue bilang, buruk juga nggak buruk, karena setidaknya itu ada esensi dari public speakingnya juga. Tapi ketika lo memulai sebuah presentasi, sebuah public speaking, sebuah komunikasi, yang harus lo perhatikan terlebih dahulu adalah aspek ethos. Atau lo harus memberikan alasan atau penjelasan kenapa orang harus percaya dengan apa yang lo bicarakan. Lo-nya itu siapa? Nah, ini yang harus kita jawab. Sebagai contoh, kalau misalkan gue memulai percakapan gue kayak gini misalkan, gue bakal mulai dengan apa sih itu public speaking, teman-teman semuanya. Thank you udah datang di presentasi hari ini. Ya, kita bakal mulai. Itu pertama. Atau yang kedua, halo semuanya, sebelum kita memulai presentasi public speaking hari ini, perkenalkan diri gue dulu. Nama gue Jason, gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang ilmu komunikasi. Gue udah sempat diundang juga oleh Kemenpora atau Kementerian Indonesia dalam salah satu acara yang mereka sponsori juga, Duta Inspirasi, jadi pembicara. Dan gue udah meng-coaching kurang lebih 30 brand lebih dalam aspek public speaking. Dan dalam kali ini, gue bakal ngebedah mengenai apa sih itu public speaking secara mendalam. Jadi lo lihat, ini semua adalah sebuah kalimat yang gue gunakan untuk bikin orang terlebih dahulu percaya bahwa gue adalah orang yang kredibel untuk membicarakan hal tersebut. Karena gini, ketika lo memulai sebuah percakapan, sebuah presentasi, orang tuh bakal ada tembok barrier antara lo dan si pendengar lo-nya. Pembicara dan pendengarnya. Yaitu adalah si pembicara itu bakal mikir si pendengar mau dengerin dia. Si pendengar bakal mikir, emang si pembicara ini siapa? Sampai gue mau dengerin dia. Jadi, lo harus bikin seolah-olah bahwa lo punya kredibilitas terlebih dahulu dalam topik tersebut. Jadi bisa lo gunakan dengan cara misalkan lo bilang, lo udah punya pengalaman berapa tahun di bidang apa, lo udah meneliti misalkan untuk science communication kurang lebih 3 tahunan, atau misalkan result dari apa yang udah lo kerjakan selama ini. Contoh misalkan gue udah ngebantu 1.100 orang dari seluruh Indonesia untuk lancar komunikasi dalam 30 hari. Nah, itu namanya gue menggunakan kredibilitas gue sebagai pembicara dari apa yang udah gue lakuin selama ini. Jadi, pengalaman atau hasil kerja gue. Oke, itu untuk ethos. Yang kedua, itu adalah logos. Selain orang bakal percaya dengan siapa pembicaranya, orang juga bakal perlu mempercayai kurang lebih apa yang lo sampaikan dalam presentasi lo atau argumen lo. Contoh, misalkan gue bilang kayak gini, public speaking itu penting banget untuk pekerja. Atau misalkan gue bilang yang kedua kayak gini, dari data stanleyacademic.com ditemukan pekerja yang jago public speaking 80% lebih sukses daripada kolega mereka. Lo lihat, dari kedua hal tersebut lebih powerful yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua. Kenapa? Karena dalam otak manusia itu ada rute sentral dan ada rute periferal. Oke. Rute sentral adalah ketika informasi yang kita terima itu bakal diproses melalui sebuah argumen atau data faktual.
Jadi otak manusia nggak lagi cuma sekedar butuh, ih dia ganteng ya pembicaranya, gue mau dengerin dia, ih dia tuh kredibel ya, enggak. Kita nggak lagi cari itu, tapi kita mencari datanya itu sendiri. Kebenaran dari argumennya. Nah ini bakal kita benarkan melalui logos dari retorika. Jadi yang bisa lo lakukan adalah, next time ketika lo memiliki sebuah, misalkan poin pertama, public speaking itu penting, cari data yang mendukung bahwa memang benar public speaking itu penting. Nah ini penting banget menggunakan data. Lo bisa cari di internet, atau bisa cari di jurnal, di buku, bebas. Intinya pakai data untuk mendukung apa yang lo bicarakan. Yang ketiga, selain ethos, logos, adalah pathos. Pathos adalah bagaimana cara lo menggerakkan emosi lo. Kemarin pas gue lagi presentasi, jadi gue sempat presentasi ke hadapan kurang lebih 100-an tim klien gue, ada 100 dari divisi administrasi. Nah, pas gue lagi presentasi ke hadapan orang-orang ini waktu itu, gue menemukan bahwa ketika gue membicarakan fakta-fakta, kayak misalkan, ini loh metode yang paling efektif, jadi ini loh metodenya, jadi kurang lebih metode ini adalah ini, kita bisa praktekin ini, gue ngeliat semuanya tuh mukanya langsung kantuk gitu loh. Nah, nggak salah, karena manusia tuh pada dasarnya bakal capek dengerin apa yang kita bicarakan. Tapi tau gak, ada suatu metode komunikasi yang bakal bikin orang itu jadinya nggak capek dengerin lo, malah langsung tertarik dengerin lo. Pas gue pakai metode ini, semuanya ratusan itu, dari tim administrasi yang dengerin gue, yang awalnya mereka lagi main handphone, ngobrol sama temennya, mereka langsung ngeliat ke gue. Pas gue pakai metode ini, yang awalnya ngebosenin, gue ganti, langsung semuanya ngeliatin gue. Ini disebut sebagai storytelling, atau pathos lah di retorika. Jadi storytelling adalah ketika gue bercerita, cerita apapun bebas. Yang penting gue bercerita, cerita personal gue. Waktu itu gue bilang kayak gini, ya. Alih-alih gue bilang, metode berikut adalah canvassing, brosur. Ketika lo nyebarin brosur, orang bakal bilang ke temennya bahwa, udah namanya informasi ini, gue ubah jadi kayak gini. Kemarin, pas gue lagi jalan ke salah satu cabang di Jakarta Barat, satu owner dari cabang ini bilang ke gue sebuah data yang mungkin berpotensi nyebarkan atau bahkan meledakkan omset bisnis setiap TC, setiap cabang yang kalian miliki. Owner ini bilang ke gue kayak gini, Sen, yang paling efektif itu sebenarnya metode dari member get member. Dan gue bilang kayak, nah lo lihat, pas gue bercerita kayak gitu, jadi gue nggak pakai struktur yang lo tau kan, cerita itu kan ada banyak strukturnya, storytelling. Ada storytelling itu ada Save the Cat lah, atau mungkin Hero's Journey, intinya ada banyak. Tapi intinya adalah lo nggak perlu terlalu yang keras banget dalam public speaking lo atau persuasi lo. Lo cuma perlu bercerita aja, sekedar bercerita apapun cerita lo, tapi awali dengan sebuah kalimat yang menarik. Contoh misalnya kayak gini. Gue pernah ketemu sama satu orang di umur 15 tahun, dan orang ini itu sampai sekarang bikin hidup gue berubah total. Jadi pas gue ketemu sama orang ini, waktu itu gue lagi, jadi ingat ya, bebas ceritanya, lo bisa tinggal ceritain aja apa yang terjadi sesungguhnya, tapi di awal, kasihlah ibaratnya bumbu-bumbu pemanis dari cerita lo. Nah, ketika lo bercerita, audiens lo, itu bakal lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang lo bicarakan. Jadi, gue sedikit recap. Dalam storytelling, di elemen retorika, kita ingin menggerakkan hati dari orang-orang. Karena orang itu suka dengerin cerita. Bercerita, itu bakal lo awali dengan sebuah pembukaan yang bikin orang jadi mikir kayak, apa nih? Contoh, kayak misalkan contoh. Waktu itu, pas gue ketemu sama satu pengusaha ini ngasih tahu gue suatu hal, yang dimana satu hal ini akhirnya meledakkan omset bisnis gue sampai dengan 5.000%. Jadi waktu itu baru gue mulai ceritanya. Nah, itu semua adalah bagian dari kita bercerita. Nah, oke, sedikit recap. Kalau misalkan lo pengen bikin siapapun lebih percaya sama lo bisa terapin namanya retorika, ada ethos, pathos, logos. Tapi, kalau misalkan lo pengen bener-bener serius, lancar berkomunikasi, dalam 30 hari doang bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, bahkan bisa ngelasin skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, nerapin komunikasi persuasif, memahami karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek aja program gue di stanleyacademy.com. Di sana gue udah ngebantu 1.100 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang. Jika dalam 30 hari ini lo ngambil perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Kalau misalnya tertarik pengen join programnya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah.